Halo teman-teman, buat lu pade, balik lagi sama gue di channel yang selalu ngajak lu pade mikir pakai nalar sehat. Kita semua tahu pepatah ini, rumput tetangga selalu lebih hijau. Seolah-olah hidup orang lain itu selalu lebih enak, lebih sempurna, lebih bahagia dari kita. Itu kadang bikin kita minder, atau suka banding-bandingin diri sendiri. Tapi pernah gak sih lu ngerasa kalau rumput tetangga itu justru gak hijau? Malah kadang kering dan bisa membakar hati lu. Ada juga yang kayak semak belukar yang bikin risih, atau bahkan jadi benalu yang numpang terus. Ya, kita ngomongin tetangga julid teman-teman. Yang hobinya kepo, ngurusin hidup orang lain, tukang gosip, suka ngebanding-bandingin, atau bahkan sirik sama apa yang kita punya. Buat lu yang punya tetangga super julid, yang bikin hati panas dan mental drop, waktunya pakai mental baja bro dan sis. Coba deh kita pahami karakter si rumput kering atau benalu ini biar kita nggak gampang kepancing emosi. Si tukang julid atau kepo tingkat dewa. Dia yang hobinya ngurusin semua detail hidup lu. Dari pakaian yang lu pakai, masakan di dapur, ganti mobil, sampai pertanyaan paling sensitif, kapan nikah? Kok belum punya anak? Gajinya berapa sih sekarang? Semua hal jadi bahan gosip dan bahan judge. Si pembanding atau pamer terselubung. Tipe ini selalu merasa lebih baik atau berusaha bikin lu ngerasa kurang. Dia akan pamer pencapaiannya atau anaknya, bukan untuk berbagi kebahagiaan, tapi untuk menunjukkan bahwa dia lebih dan lu kurang. Si negatif atau toksik, yang hobinya nyebarin gosip miring, provokasi, atau cuma bisa ngeluh dan menyebarkan aura negatif di lingkungan. Kalau ada dia, vibes-nya langsung gak enak. Si benalu atau parasit, yang maunya cuma numpang terus, minta-minta, pinjam uang gak balik, atau manfaatin kebaikan kita. Penting banget buat lu tahu, sifat julid dan kepo itu seringkali datang dari insecurity mereka sendiri. Mereka iri, gak puas sama hidupnya, atau mungkin kurang sibuk dengan hal positif. Jadi ini bukan masalah lu, ini masalah mereka. Jangan biarin insecurity mereka nular ke lu. Kalau kita gak hati-hati, rumput kering ini bisa membakar mental kita teman-teman. Stres dan kecemasan. Omongan julid bisa bikin lu overthinking, ngerasa gak nyaman di rumah sendiri. Lu jadi mikirin apa kata orang terus. Minder dan gak percaya diri. Terus menerus dibanding-bandingkan bisa bikin lu ngerasa kurang, merusak harga diri, dan akhirnya jadi minder. Marah dan frustrasi. Emosi negatif yang tertendam karena merasa diganggu atau tidak adil. Ini bisa bikin lu gampang emosi di rumah atau sama orang lain. Energi terkuras, waktu dan pikiran lu yang berharga habis cuma buat mikirin omongan mereka. Harusnya bisa buat hal produktif, malah buat nyesek. Hubungan sosial terganggu, lu jadi curiga sama semua orang atau bahkan jadi gak mau bersosialisasi lagi karena trauma. Jadi gimana caranya biar kita nggak ikut terbakar sama rumput kering tetangga? Kuncinya adalah pasang perisai mental dan setting boundaries. Batas diri, ini paling penting. Batasi interaksi, nggak usah terlalu akrab atau terlalu terbuka kalau memang orangnya toksik. Basa-basi cukup, jangan kasih mereka bahan buat ngomongin lu. Jaga jarak fisik dan emosional, nggak perlu selalu nongkrong atau dengerin semua omongan. Kalau ada yang mulai julid, cari alasan buat cabut. Dan yang paling penting, jangan masukkan ke hati. Anggap aja angin lalu. Senyumin aja, jawab netral. Kalau ditanya yang julid atau pribadi banget, senyumin aja atau jawab singkat dan netral. Contoh, doakan aja ya, baik-baik aja kok. Ya gitu deh, jangan terpancing emosi atau kasih detail yang bisa jadi bahan. Filter information. Jangan semua info pribadi lu kasih ke mereka. Belajar untuk tidak semua hal diceritakan, terutama hal-hal yang sensitif atau yang bisa memicu iri hati. Fokus pada hidup sendiri. Kembali ke pepatah awal. Jangan buang waktu dan energi mikirin rumput orang lain. Fokus bikin rumput lu sendiri hijau dan subur. Kejar mimpi lu, fokus sama keluarga lu, lakukan hal-hal yang bikin lu bahagia. Cari lingkungan positif. Lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung lu. Positive vibe dan gak julid. Cari circle yang bisa bikin lu tumbuh. Bicara tegas jika perlu. Kalau omongan mereka juga kelewatan banget, sampaikan keberatan lu dengan sopan tapi tegas. Contoh, maaf ya Bu Pak, saya kurang nyaman kalau bahas itu. Kita ngobrol yang lain aja ya.
Ingat teman-teman, kesehatan mental lu itu jauh lebih penting daripada memenuhi ekspektasi tetangga atau dengerin omongan julid mereka. Lu berhak bahagia dan tenang di rumah lu sendiri. Gue penasaran nih, apa sih omongan tetangga julid paling parah yang pernah lu denger? Dan gimana cara lu ngadepinnya? Atau ada tips lain nggak buat ngelawan rumput kering di lingkungan lu? Ceritanya kolom komentar di bawah ya. Mari kita berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan belajar jadi pribadi yang anti julid dan fokus pada kebahagiaan sendiri. Karena kalau kita mikir bareng, pasti ada jalan keluar. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.